Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hukum memajang foto keluarga di dalam rumah bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung? Tak boleh. Patung karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Yusuf Al-Qaradawi kata dia foto bukan patung, maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu, jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya, kan sakit hati kita. Iya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustadz? Fitnah. Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya onta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal untung. Jamal indah. Ada perang onta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut? Ahli bait asli, bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63. Berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya, itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya udah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Kok tidak sadar? Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Podamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak,
ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunnah. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda itu sudah lemas ya. Datang kawan, tengok tu cewek cantik, dah tak nampak aku lagi. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut, habis itu pergi ke futsal main, karate, ikut karate, judo, sumo, ikut. Yang gemuk-gemuk lah sumo. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala kita ikut siapa? Bara kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita bara. Wala komitmen, bara melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad, tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam, tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'aruf, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'aruf. Ma, kata Pak Ustadz, kami nggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papa duduk di sini. Duduklah, suruh dia datang. Tengoklah, dia dari mana, keluarganya apa, sukunya apa. Saya orang Melayu Pak. Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Sholat kan? Alhamdulillah Pak, sholat. Apa Bapak tak nengok kening saya hitam dah? Dah. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun fit'atun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna. Banyak lagi Pak Ustaz, entahlah. Jadi Ustaz jawab sampai habis, insya Allah. Kalau kami balik duluan, baliklah, tak apa-apa. Serius saya ini, bukan saya marah. Tak apa-apa, ini kan rekaman ada, nanti direkam. Pak Ustaz kami nonton videonya aja lah nanti. Iya tak apa, baliklah, baliklah. Bercanda, mau full. Bapak besok mau berangkat keluar kota, anak mau sekolah. Saya ulang sekali, tidak apa-apa. Yang mau pulang ke rumah, anak-anak muda yang katanya payah bangun subuh, jangan gara-gara ini nanti. Gara-gara Ustaz Somad lah kami tak sholat subuh. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Abdul Somad, Somadi. Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Yang menyebut itu siapa? Abang kandungnya sendiri, namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ditulisnya kitab Al-Wahhabiyah, kata dia. Mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Wahabi jelek, negatif, buruk, banyak tak suka. Maka nama dirubah menjadi Salaf. Dinisbatkan ke Salaf. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil. Jahat mereka nih Pak Ustaz. Dah. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Jangan main pukul rata, sweeping. Bagaimana dengan orang tua yang kontra terhadap saya karena hijrah saya? Anak-anakku, adik-adikku, anak muda, remaja,
Perempuan, kalian istiqomah. Orang tua kalian marah, orang tua kalian benci, kalian istiqomah. Tapi jangan kalian lawan. Jangan lawan orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'uma, jangan kalian ikut mereka, tapi melawan jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, buka jilbabmu itu, malu mama bawa kamu, ma jangan begitulah ma, pakai jilbab boleh ya ma ya, boleh ya, iyalah, lunak. Baik. Jangan lupa doakan dia tengah malam. Ya Allah, lembutkanlah hati makku ini ya Allah. Apalagi kebetulan dia mengintip dari pintu, agak kuatkan sedikit. Lembutkan hati makku itu ya Allah. Bukan main kerasnya dia. Aku tak ingin dia masuk neraka jahanam ya Allah. Didengarnya dari pintu, ay kata mak. Mengenai salat tarawih 4 rakaat 1 salam Pak Ustaz, sudah dijawab tadi dah. Apa hukumnya mengganti nama anak karena alasan tak cocok? Sering sakit-sakit. Sakit bukan karena nama, memang dia sakit aja. Ini nama ini terlalu berat ini nama. Kenapa? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan 2 orang yang hebat Pak Ustaz. Jadi kalau gitu digantilah. Siapa namanya? Charles. Tak betul. Semua baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat. Berobat ruqyah, berobat herbal, berobat dokter. Apa hukumnya menjual anak kepada saudara sebagai simbol tradisi karena anak sering sakit-sakitan? Ini anakku ni karena sering sakit, ku juallah sama ante ya, ku belilah anakmu ini. Setelah itu sehatlah dia. Bukan ajaran Islam. Sakit berobat, berobat ke dokter, Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Berobat dengan herbal, Nabi menyuruh obat minum madu. Berobat dengan ayat Quran, dengan ruqyah. Berobat kepada minta doa kepada orang-orang soleh. Dah, jangan lakukan tradisi-tradisi yang batil. Apakah seorang suami berdosa? Suami telah memberi nasihat menyuruh istri sholat, tapi istri tak mau dengan banyak alasan. Pertama, nasihat. Tak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Tak mempan juga tempeleng. Jangan tempeleng, nanti ditangkap polisi. Tak mempan juga mediasi. Tak mempan juga talak 1. Insya Allah setelah itu hatinya lunak. Begitu aturan Islam, 5 langkah. Itu dari ayat Quran. Apa hukumnya meminjamkan uang dengan dalil jula-jula? Kembalinya melebihi uang yang dipinjamkan, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Apa hukumnya ditraktir kawan yang bekerja di bank konvensional? Haram. Enak Pak Ustaz? Berhenti. Ustaz pernah ditraktir? Belum lagi. Kalau Ustaz dikasihnya roti, saya kasih ke fakir miskin di lampu merah. Tak Ustaz makan? Tidak. Kemarin dikasihnya duit, Ustaz bawa, saya simpan. Mau Ramadan saya bagikan ke fakir miskin. Tak pernah saya. Kenapa tak Ustaz ambil? Sikit. Kalau banyak, tak juga saya. Tapi belum lagi. Bolehkah membadalkan umrah orang tua yang sudah meninggal dalam satu perjalanan umrah? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku membadalkan haji subrumah. Kau membadalkan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umrah pun boleh. Boleh membadalkan umrah. Dalilnya qiyas kepada haji. Caranya Pak Ustaz, dari tempat berniat itu, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar, umur 14 tahun.
Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jihara, secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan sholat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka sholat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak, jangan sampai kau meninggalkan sholat. Ustaz pernah meninggalkan sholat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti, kalau tak sholat hajinya batal, kalau pacaran hajinya batal. Takutlah. Jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya sholat, walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor? Tinggalkanlah sholat. Letakkan, hitung, kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah sholat. Ustaz, saya punya mertua, setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan, selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Ini 72 tahun nih Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu aja lah sampai hilang sendiri. Jaga dia. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga, sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dipakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah bininya yang dia sayang. Jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menunggu surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, surga kau dapat. Berat betul masuk surga nih Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang udah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal, namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar aja lah. Tak lama lagi itu insyaallah. Ustaz, sinabung itu meletus terus, itu teguran Allah atau azab Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kenapa Pekanbaru ini tak goncang? Masih ada orang-orang tua yang beristighfar di Pekanbaru. Masih ada anak-anak yang nampaknya tak alim, tapi malam dia bangun menetes air mata. Masih ada orang-orang soleh di Pekanbaru yang beristighfar. Allah tak turunkan azab. Sudah hampir dijatuhkannya azab. Kata malaikat, kuturunkan ya Allah. Jangan, masih ada yang beristighfar. Pindahkan ke sinabung. Apakah amalan hadis tapi tak pernah dikerjakan Nabi? Salat sunat wudu. Salat sunat wudu tak pernah dibuat Nabi. Lalu yang buat itu siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Tak pernah dibuat Nabi. Apalagi salat sunat sebelum dipancung. Tak pernah dibuat Nabi. Ada seorang sahabat, Khubaib namanya. Nama sahabat yang sholat sunat sebelum dipancung namanya Khubaib. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada si Khubaib sebelum dipancung kemarin dia sholat sunat. Mantap kata Nabi. Sholat sunat apa namanya? Usolli sunatal pancung raka'ataini lagi. Nauzubillah.
perang kita dengan PKI, ditangkap kita, mau dipancung. Apa permintaanmu terakhir? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Begitu orang beriman. Linda, apa permintaanmu terakhir? Teh tarik. Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi, kapan habisnya? Kalau masih ada, jalannya masih tetap bertambah atau berkurang? Maka mata air tak pula hafal ayat. Minta Quran, Ustaz. Minta tolong Tuhan. Surat Al-An'am 52. Pengajian Ustaz bahasa lama di Jombang oleh Ormas. Lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaquz zulma. Tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Karena mereka dibid'ah-bid'ahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bid'ah. Saya pun kalau dikatakan, saya selalu nyebut Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Atu Somad itu pelaku bid'ah, masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibid'ahkan orang? Jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa idzistasqa Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo, agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi udah kering, udah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas, ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sholat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas sholat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustaz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor gleder, rata, dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun masjid, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Karena Nabi mengatakan dilaknat sholat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara 3. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, sholat menghadap kubur, atau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum khitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun, sunnah, tak wajib. Ustaz, anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat khitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir khitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dikhitan, udah lewat dah. Mazhab itu apa Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Sholat duha sebaiknya berapa rakaat Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli 4 rakaatin summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuka hatinya.
Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam